Aku Sarah. Halo semuanya, perkenalkan aku Sarah dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Film dan Animasi. Dan di sini aku akan menjelaskan beberapa sejarah tentang industri film. Yang awalnya dimulai dengan prasinema, kemudian era film bisu, dan sekarang dilanjutkan pada era film suara. Jadi, apakah itu film suara? Film suara adalah film yang tersinkronisasi dengan dialog dan rekaman suara pada gambar yang bergerak. Meskipun pada awalnya film suara sulit diterima karena takut merusak nilai-nilai estetika pada film bisu, tetapi suara merupakan unsur transformatif yang sangat berguna di industri film, sehingga era film suara terus berkembang. Pada awalnya, film suara yang memasukkan dialog tersinkronisasi disebut dengan talkie picture atau talkies, berdurasi pendek. Film cerita terawal hanya berisi rekaman suara untuk musik dan efek suara. Film cerita pertama yang diproduksi sebagai film suara adalah Jazz Singer yang mulai diedarkan bulan Oktober 1927. Pada awalnya, perkembangan film suara dimulai dari pertemuan dua penemu, yaitu Edward Wybird dan juga Thomas Edison pada 27 Februari 1888. Ia mengusulkan sebuah skema untuk film suara yang digabungkan dengan penemuan suara milik Edison, kan, untuk melihat gambar bergerak lewat lubang kecil yang bernama kinetoskop. Dan alat tersebut digunakan sebagai pelengkap fonograf silinder atau alat perekam suara. Pada tahun 1899, penemu asal Swiss bernama Francois Dussault membuat sistem sinema fonograf atau phonorama yang bisa memutar film dengan suara dan dipamerkan di Paris. Namun penontonnya masih harus memakai headphone. Kemudian dua penemu Prancis bernama Clement Maurice Graciolet dan Henry Liord menciptakan sistem yang lebih baik bernama Phono Cinema Theater. Sistem ini digunakan untuk memutar film pendek teater, opera, dan balet pada pameran dunia Paris tahun 19. Pertunjukan ini menjadi film proyeksi pertama yang disertai suara. Perkembangan pada era film suara memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah teknologi perekam suara yang saat itu masih memiliki kualitas yang rendah, sehingga menyebabkan film dan juga suara tidak bisa disinkronisasi selama satu dekade atau satu generasi. Kemudian film-film mulai memakai teknik rekaman suara bernama gramofon yang dikenal sebagai teknologi suara pada plat rekaman suaranya sendiri disebut dengan piringan Berliner, karena salah satu penemu dalam bidang ini adalah Emile Berliner. Dari situ banyak sekali mulai ide-ide baru muncul dan juga inovasi untuk memperbaiki masalah rekaman suara. Dan pada tahun 1913, Edison memperkenalkan sebuah alat baru yang digunakan untuk mensinkronisasikan suara yang berbasis silinder yang diberi nama kinetofon. Pada saat itu, kinetofon sudah berhasil memproyeksikan film di layar. Namun pada pertengahan dekade 1910, minat terhadap pertunjukan film suara telah surut. Meskipun inovasi-inovasi dan ide-ide baru muncul dari beberapa penemu seperti Ernst Lauste, dan juga Eric Tigerstedt ataupun Mihaly Denis, selama bertahun-tahun kemudian
pimpinan studio film Hollywood tidak melihat manfaat memproduksi film bersuara. Kemudian lanjut pada era neorealisme Italia. Neorealisme Italia juga bisa disebut zaman keemasan sinema di Italia. Adalah film di mana mengangkat latar belakang kaum miskin dan juga kaum pekerja. Ia menggambarkan perubahan dalam jiwa orang Italia dengan kondisi kehidupan sehari-hari, termasuk kemiskinan, penindasan, ketidakadilan, dan keputusasaan. Para pembuat film neorealisme mengangkat cerita-cerita kehidupan sehari-hari yang mengisahkan eksploitasi kehidupan kontemporer dan perjuangan orang Italia pada periode pasca perang. Film-film neorealisme memiliki tujuan untuk menampilkan perlawanan individu terhadap realitas dalam lingkungan sosial. Neorealis merupakan bentuk atau tanda-tanda perubahan dan juga sosial di Italia. Pada periode 1944 hingga 1948, banyak sineas neorealis yang menjauh dari neorealisme murni. Beberapa sutradara mengeksplorasi fantasi alegoris seperti Miracle in Milan karya De Sica dan tontonan sejarah seperti Senko karya Visconti. Periode yang merupakan masa ketika neorealisme yang lebih optimis muncul, yang menghasilkan film-film memadukan karakter kelas pekerja dengan komedi populis bergaya tahun 1930-an, seperti yang terlihat dalam Umberto di karya De Sica. Era ini kemudian dilanjutkan dalam realisme dalam sinema, yaitu realisme klasik Hollywood. Dalam kritik film, sinema Hollywood klasik adalah gaya pembuatan film naratif dan visual yang pertama kali berkembang pada tahun 1910 hingga 1920-an, di akhir era film bisu. Gaya ini kemudian menjadi ciri khas sinema Amerika Serikat selama zaman keemasan Hollywood. Dimulai sekitar 1927 dengan munculnya film bersuara hingga munculnya produksi-produksi Hollywood baru pada tahun 1960-an. Sinema ini akhirnya menjadi gaya pembuatan film yang kuat dan persuasif di seluruh dunia. Istilah serupa atau terkenal lainnya mencakup narasi Hollywood klasik, zaman keemasan Hollywood, Hollywood lama, dan kontinuitas klasik, dan kontinuitas klasik. Periode ini juga disebut sebagai era studio yang mungkin mencakup film-film dari era film bisu akhir. Pada era sinema Hollywood klasik, terdapat beberapa istilah serupa atau terkait lainnya yang mencakup era film bisu dan kemunculan gaya klasik, era suara dan zaman keemasan Hollywood, dan juga sistem yang membahas tentang narasi logika dan waktu ruang sinematik. Sebelum gaya visual yang kemudian dikenal sebagai kontinuitas klasik, adegan-adegan difilmkan dalam pengambilan gambar penuh dan menggunakan koreografi panggung yang cermat untuk menggambarkan plot dan hubungan karakter. Pada tahun 1913 merupakan tahun yang sangat produktif bagi media tersebut, karena para sutradara perintis dari beberapa negara memproduksi film-film seperti The Motoring Heart, Ingeborg Holm, dan Never to Paris. Sebagian besar film Hollywood dari akhir tahun 1920-an hingga 1960-an menganut satu genre, barat, komedi slapstick, musikal, dan kartun animasi dan biopik. Dan tim kreatif yang sama sering mengerjakan film yang dibuat oleh studio yang sama. Misalnya Henry Gibbons dan Herbert Stoltz
selalu mengerjakan film MGM. Alfred Newman bekerja di 20 tahun Century Fox. Selama 20 tahun, film Cecil B. DeMille hampir semuanya dibuat Paramount Pictures. Dan film sutradara Harry King sebagian besar dibuat untuk 20 tahun Century Fox. Banyak karya perfilman hebat yang muncul dari periode ini merupakan hasil pembuatan film yang sangat ketat. Hal ini terjadi pada Citizen Kane yang disutradarai oleh Orson Welles dan dianggap sebagai salah satu film terhebat sepanjang masa. Sistem studio mungkin terjadi pada tahun 1939 yang menyaksikan perilisan film-film klasik seperti The Wizard of Oz, Gone with the Wind, The Hunchback of Notre Dame, Stagecoach, Mr. Smith Goes to Washington, Destroy kembali beraksi, dan masih banyak lainnya. Karakter dalam sinema Hollywood klasik memiliki sifat yang dapat didefinisikan jelas, aktif, dan sangat berorientasi pada tujuan. Mereka adalah agen kausal yang dimotivasi oleh masalah psikologis dari beberapa sosial. Narasi adalah rantai sebab dan akibat dengan agen kausal dalam gaya klasik. Periode New Hollywood pada tahun 1960 hingga 1980-an dipengaruhi oleh romantisme era klasik. Dengan para pembuat film yang ingin mengambil resiko yang semakin besar dalam mengejar kepentingan spesifik mereka di tengah ketidakpercayaan umum terhadap otoritas. Gelombang baru Prancis juga dipengaruhi olehnya, terutama dalam hal keyakinan yang dipegang oleh tokoh-tokoh artistik seperti André Bazin bahwa film secara moral halus berfungsi sebagai proyek yang dipersonalisasi oleh sutradaranya sejauh masing-masing mewakili visi individu sutradara. Begitulah akhir dari video ini. Terima kasih.